Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pertama tentu mari sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan sekaligus inayahnya pada kesempatan hari ini kita semuanya masih bisa melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari, termasuk di dalamnya bulan ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas amaliyah Ramadan. Selawat dan salam mari kita senantiasa juga selalu sanjungkan kepada uswah, pada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada pemirsa yang budiman untuk melakukan satu renungan atau mungkin muhasabah terhadap ibadah yang sudah biasa kita lakukan, yaitu ibadah yang sering kita manai sebagai tiang agama, ibadah yang karena saking pentingnya menjadi tolok ukur ibadah-ibadah yang lain, yaitu adalah sholat. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut 45 disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Artinya salat yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun, dilakukan dengan tidak tergesa-gesa, dilaksanakan dengan khusyuk, maka pasti sholatnya akan mengantarkan pelakunya memiliki pribadi yang baik, memiliki perilaku yang baik. Pasti sholatnya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sebaliknya, manakala ada orang yang sholat tetapi belum mampu menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka sesungguhnya sholatnya itu dikatakan masih belum sempurna. Atau dengan bahasa lain, seseorang yang masih sholat atau sering sholat tetapi sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, pasti itu ada sesuatu yang salah di dalam sholatnya. Pasti ada sesuatu yang keliru dari sholatnya. Dalam hal ini Rasul kita Rasulullah SAW menyampaikan, malam tantahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang sholat tapi tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidaklah yang menjadi semakin dekat kepada Allah, tapi semakin menjauh. Artinya apa? Artinya kalau ada orang yang sholatnya rajin, tetapi kemudian kemungkarannya juga masih rajin, sholatnya tidak pernah ketinggalan, tetapi kejelekan-kejelekannya juga tidak pernah ketinggalan, maka ini menjadi satu ukuran bahwa sholatnya masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat yang dimana mengantarkan pelakunya untuk bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang mengantarkan mulut pelakunya untuk tidak berkata-kata yang tidak baik. Sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang mampu mengantarkan pendengaran pelakunya untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang mampu mengantarkan pelakunya untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau ada orang yang sholat dan bahkan rajin, tetapi kemudian dia masih suka berbohong, masih suka memiliki sifat iri, masih dengki, bahkan kadang-kadang menzalimi atau berbuat yang melanggar aturan, baik aturan Allah maupun pemerintah, contohnya korupsi, menipu, menzalimi, maka tentu ini merupakan satu pertanda bahwa sholatnya tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah, tapi semakin menjauh. Dan ini sekali lagi adalah pertanda bahwa sholatnya masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu adalah munajat, sholat itu adalah berdoa, sholat itu sedang menghadap kepada Allah, dan bahkan sholat itu adalah sedang berdialog. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang menghadap, berdialog dengan Allah dilakukan secara lalai? Ini tentu suatu hal yang mestinya harus kita bisa hindari, karena sekali lagi salat yang harus kita lakukan adalah salat yang khusyuk, yang hudurul qalb, yang menghadirkan hati. Salah seorang sahabat Nabi ketika melakukan sholat dan dia menjadi seorang imam, namanya sahabat Mu'adz. Dia itu ketika menjadi imam melakukan satu bacaan-bacaan atau membaca bacaan-bacaan yang suratannya panjang-panjang, sehingga kemudian makmumnya yang berada di baris belakangnya itu kemudian merasa risih, merasa kecewa dan bahkan marah kepada Mu'adz, yang pada akhirnya kemudian sahabat Mu'adz ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian pada saat dinasehati oleh Rasulullah SAW, Rasul menyampaikan kepada Mu'adz, "Hai Mu'adz, kalau kamu jadi imam, maka jangan panjang-panjang surat yang dibacanya." Karena apa? Yang di belakang Mu'adz adalah banyak orang yang punya hajat. Yang di belakang banyak orang yang berdiri tetapi mungkin berdirinya tidak bisa tahan lama. Di belakang imam banyak orang yang karena mungkin kesibukannya setelah sholat akan melanjutkan perjalanan. Atau bahkan mungkin ada orang yang ketika sholat sedang meninggalkan anaknya di rumah. Atau ada orang yang ketika sholat masih harus meneruskan perjalanannya, sehingga tentu merasa punya waktu tapi sempit. Sehingga ketika bacanya panjang tentu meresahkan dan bahkan mengantarkan para makmum ini menjadi gelisah, dan secara otomatis yang sholat menjadi tidak khusyuk. Yang dengan demikian ini maka tentu seorang imam tidak hanya bertujuan supaya dirinya bisa khusyuk, tapi sesungguhnya juga harus tahu persis
dan paham persis supaya juga yang makmum yang di belakangnya juga harus bisa khusyuk. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, memang untuk menjadi sholat yang kita laksanakan dengan khusyuk agak berat. Karena untuk bisa melakukan sholat dengan khusyuk ini perlu latihan, perlu kebiasaan, yang tentu memerlukan satu proses, perlu waktu. Tetapi bahwa yang namanya sholat ini memang harus kita upayakan agar betul-betul bisa kita laksanakan dengan khusyuk. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW berbicara kepada kami dan kami pun berbicara kepada Rasulullah SAW, apabila datang waktu sholat maka kami seolah-olah tidak kenal beliau dan beliau juga seolah-olah tidak kenal kepada kami. Ini karena saking menunjukkan betapa seriusnya kita ketika akan menghadap kepada Allah SWT. Dalam hadis Nabi dikatakan Allah tidak memandang kepada sholat seseorang yang tidak menghadirkan hatinya bersama dengan badannya. Artinya apa? Artinya kita mungkin sedang sholat, tetapi yang kita ingat apa yang ada di rumah. Kita sedang sholat, tetapi kita ingat di pasar. Kita sedang sholat, tetapi kita mengingat barang-barang yang mungkin kita ketinggalan. Kita lagi sholat di masjid, tetapi pikiran kita di rumah, pikiran kita di mall, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang kemudian sholat kita kemudian tidak mengantarkan jadi sholat yang berisi, tapi sedikit sekali mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian sabda Nabi berikutnya, la yastalil abdi min sholatihi illa ma qala minha. Tidak ada ya bagi seorang hamba itu melainkan yang ia sadar dari sholatnya. Artinya apa? Ketika kita umpamanya bertanya kepada diri sendiri, apakah sholat saya diterima atau tidak, maka jawabannya tentu kembali kepada diri masing-masing. Karena apa? Kita yang sendiri tahu apakah sholat kita mengingat kepada Allah apa tidak. Mungkin sholat kita ingatnya ketika kita sujud, ya. Jadi ketika kita mengingat Allah pada saat sujud, mungkin sholat yang kita terima adalah pada saat kita sujud saja. Atau mungkin ketika kita melaksanakan ruku, kemudian kita ingat Allah, maka itulah yang mungkin sholat kita yang diterima. Jadi sholat-sholat yang kita lakukan adalah sholat-sholat yang sewaktu-waktu, ya, mungkin berbeda pahalanya. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, Ibrahim Al-Khalil alaihissalam apabila berdiri untuk sholat, detak jantungnya bergetar keras sampai bisa terdengar dengan kejuan 2 mil. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, law hasa qalbu hadza law hasangat jawarihuhu. Kalau saja orang itu sholatnya khusyuk, niscaya anggota-anggota badannya juga khusyuk. Jadi pemirsa yang saya hormati, untuk menjadikan sholat khusyuk memang sekali lagi sangat berat. Meskipun
Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat khusyuk hukumnya adalah sunat muakkad. Artinya apa? Artinya bahwa meskipun seseorang di dalam sholatnya lalai, hanya ada beberapa bagian-bagian yang ingat, atau bagian atau gerakan-gerakan yang ingat kepada Allah, ya, tetapi tetap bermakna. Sholat yang dilaksanakan itu seolah-olah hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tetapi ini tidak kemudian daripada tidak sholat, ya, maka tentu kita tetap berpikir bahwa lebih baik kita sholat meskipun sholat kita masih belum sebagaimana yang diharapkannya khusyuk. Jadi sholat yang kita laksanakan adalah sholat yang memang diharapkan kita laksanakan dengan khusyuk dan khudur qalb, sehingga betul-betul akan merasakan nikmatnya kita sholat. Nah, kalau kita kemudian melihat kepada para salafus sholih, para auliaillah zaman dulu kala itu, ketika sholat ternyata memang mereka berbeda-beda. Ada yang sholat dengan semangat. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa sholat itu menghadap Allah, maka dia lakukan dengan semangat, dengan penuh kegembiraan, keceriaan. Tapi juga ada orang yang sholatnya dilakukan dengan, contohnya tadi saat ad-danuhi, dengan cara menangis. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena memang makomnya berbeda-beda. Dan dalam konteks ini kita diingatkan pada satu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallah ka'annaka tarah." Beribadah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini adalah tingkatan yang luar biasa. Ketika kita beribadah menghadap, melaksanakan sholat seolah kita sedang melihat Allah, suatu yang sangat luar biasa. Dan ini memang mungkin untuk kalangan seperti kita jadi sangat belum saatnya, atau bahkan mungkin tidak mampu. Tetapi bahwa kemudian Rasul mengatakan, wa ilam takun taroh bahwa yaro, seandainya kamu tidak mungkin akan melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihat kita. Nah, ketika kita punya keyakinan, ketika kita punya kepercayaan, kemandirian bahwa Allah sedang melihat kita, maka tentu sholat kita akan laksanakan dengan penuh hati-hati, dengan tidak tergesa-gesa. Kita sempurnakan semua bacaan-bacaannya, karena kita sedang menghadap, bahkan berdialog kepada Allah. Sehingga tentu harapannya betul-betul kita tidak main-main. Ya, gerakan tubuhnya, mimiknya sama seperti ketika umpamanya kita sedang menghadap kepada atasan kita, ya, pemimpin kita mulai dari pakaian kita siapkan, dari jalan, kita dari duduk, dari berkata kita siapkan. Ini apalagi sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Maka tentu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa kaum muslimin muslimat yang berbahagia, untuk itu marilah kita bersama-sama selalu berupaya, berusaha agar sholat yang kita lakukan, sholat yang kita laksanakan akan benar-benar menjadi sholat
yang mampu mengantarkan kita menjauhi dari hal-hal, jauhi dari larangan-larangan Allah, sehingga sholat kita betul-betul mengantarkan kita menjadi orang yang berakhlakul karimah, mengantarkan kita menjadi orang yang mampu menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah, sehingga insya Allah menjadi orang yang selamat fiddin wad dunya wal akhirah. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.